Kita khususkan ibadah pagi hari ini dengan pengakuan pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara pekerjaan tangannya. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Pengakuan dosa, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita diundang untuk mawas diri, bercermin pada Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bila mana kita merenungkan perintah ini, apakah hidup kita selama ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan? Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui bahwa kami belum bisa sepenuhnya melaksanakan perintah kasih-Mu dalam hidup kami. Itulah dosa kami. Di Golgota, di
Allah kita adalah Allah kasih, Allah yang tidak pernah membiarkan anaknya hidup dan tinggal di dalam dosa. Oleh karenanya, Allah menyatakan berita anugerah kepada setiap kita, sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bersama dengan berita anugerah ini, Allah juga menyatakan petunjuk hidup baru kepada kita, agar dikala di mana kita boleh menjalani kehidupan ke depan, kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita kepada karsa dan kehendak-Nya. Petunjuk hidup baru dinyatakan kepada kita melalui surat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang telah dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita nyatakan kesanggupan kita untuk mengikuti perintah Allah. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri dekat. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang dekat. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersehati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi ini oleh anugerah dan kasih-Mu, Engkau sudah menghimpunkan kami di tengah keluarga kami masing-masing, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, menjalankan panggilan tugas hidup kami sebagai orang beriman. Di saat kami bersekutu, kami rindu Engkau menyatakan firman-Mu. Kuasailah hati kami, biarlah firman-Mu ini boleh tetap tinggal di dalam hati dan hidup kami, dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari Minggu 11 Juli 2021 hari ini akan kita
dasari pada firman Tuhan sebagaimana yang disaksikan oleh Markus dalam Injil Markus 6 pasal 14 sampai 29. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema pada bacaan kita ini, Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengar Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodes akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan tentang betapa tidak mudahnya yang namanya memberitakan kebenaran itu. Berlanjut pada minggu ini, rupanya ada hal yang lain yang membuat orang menjadi tidak mudah untuk menyampaikan kebenaran Allah itu. Kalau pada minggu yang lalu kita belajar bahwa yang menjadi masalah adalah siapa yang menyampaikan kebenaran itu, maka dalam minggu ini kita bisa melihat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa kebenaran itu susah untuk dinyatakan. Paling tidak ada beberapa faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk tidak mudah menyampaikan yang namanya kebenaran itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, biasanya ini sangat lekat dengan kehidupan kita orang Jawa, yaitu faktor budaya. Faktor ini yang membuat seringkali kita ewuh pekewuh, risih, atau perasaan tidak enak untuk menyampaikan kebenaran. Nah, hal ini terjadi oleh karena kita mengkhawatirkan biasanya hubungan baik, hubungan yang sudah harmoni dengan siapa orang yang akan kita tegur, siapa orang yang akan kita ajak untuk kembali hidup di jalan yang benar itu. Faktor kedua bisa jadi karena kekhawatiran atau ketakutan terhadap resiko, ancaman ketika kita berusaha menyuarakan kebenaran. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, memilih bungkam, memilih diam karena merasa dirinya sebagai minoritas, sehingga merasa kurang power, merasa tidak berdaya dalam menghadapi berbagai macam tindakan ketidakadilan dan kejahatan. Jadi faktor kedua, takut akan resiko atau ancaman bila kita dengan berani menyuarakan kebenaran. Hal ketiga, selain takut akan adanya ancaman, ada orang-orang tertentu justru melihat di balik tindakan-tindakan kejahatan itu karena mereka memilih bungkam untuk membiarkan hati nuraninya larut bahkan ikut pada arus kejahatan itu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang tidak berani menyuarakan suara kebenaran. Ada banyak sebab orang harus membiarkan keinginan dan kehendaknya sendiri yang bermain daripada memberi ruang kepada kehendak Allah untuk menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, menyuarakan kebenaran membutuhkan pengenalan, membutuhkan pengertian tentang visi yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Tentu sesuai dengan konteks kita. Pengenalan kita yang baik tentang Allah biasanya akan menumbuhkan kecintaan. Kecintaan baik terhadap Allah maupun kecintaan terhadap sesama. Nah, kecintaan itulah yang kemudian dapat menumbuhkan keberanian untuk kita menyuarakan kebenaran. Cinta dapat menyingkirkan berbagai macam hambatan yang selama ini bisa menghalangi kita untuk menyatakan kebenaran. Mari saudara kita belajar pada bacaan Injil hari ini. Injil hari ini berisi adegan drama tentang seorang yang berani menyuarakan suara kebenaran, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengesampingkan semua resiko dan keselamatan dirinya demi menyuarakan pesan moral dan kebenaran. Mungkin kita agak sulit memahami keberanian yang beresiko tinggi ini. Mengapa? Karena yang ditegur di sini adalah seorang raja. Raja yang berkuasa, raja yang bertitah, dan sekali titah dia bisa melakukan banyak hal terhadap Yohanes Pembaptis. Namun demikian, Yohanes tetap melakukan apa yang menjadi panggilan tugasnya,
bukan karena benci kepada Herodes, tetapi karena kecintaannya kepada Herodes. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar apa yang dilakukan Herodes ini tidak berdampak bagi kehidupan rakyat. Tidak berdampak bagi kehidupan banyak orang. Dikisahkan di sini tentang kebobrokan Herodes Antipas. Herodes Antipas sendiri sebenarnya di sini dalam cerita ini tidak berdiri sendiri. Dia ada berada di dalam sebuah klan Herodian. Ya, klan Herodian ini mengagungkan hedonisme. Klan Herodian ini mengagungkan kekuasaan, mengagungkan ketamakan. Jadi yang namanya kebobrokan moral Herodian dapat ditelusuri dari silsilah keluarga bangsa Herodian ini sendiri. Dan ada banyak catatan sejarah menunjukkan realitas kebobrokan moral dari klan Herodian ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari juga kita perhatikan siapa Herodias yang diangkat atau diambil istri oleh Herodes Antipas. Herodias ini adalah anak perempuan dari Aristobulus. Aristobulus itu saudara seayah dengan Herodes Antipas. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, Herodias ini adalah keponakan dari Herodes Antipas. Nah, salah satu kebobrokan moral itulah yang dilakukan oleh Herodes Antipas. Herodias adalah istri dari Herodes Filipus, saudara seayah dengan Herodes Antipas. Dan karena itu ia menjadi ipar Herodes Antipas. Sehingga bila kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, Herodias adalah keponakan sekaligus ipar dan kini kemudian dibujuk untuk dinikahi oleh Antipas. Padahal sebelumnya kita tahu bagaimana Herodes Antipas ini sudah menikahi seorang anak perempuan, Raja Nabatea. Ini sebuah negara di Arab. Tapi kemudian istrinya ini melarikan diri karena ayahnya menyerbu wilayah kekuasaan Herodes sebagai balas dendamnya demi kehormatan putrinya. Dan akhirnya ia berhasil mengalahkan Herodes dengan telak. Nah, dengan menikahi Herodias, istri saudaranya sendiri, Herodes Antipas sebenarnya telah melanggar hukum Yahudi saat itu. Setidaknya kalau kita membaca kitab Imamat 18 ayat 16 dan 20 ayat 21. Begitu jelas pelanggaran dari Herodes di sini. Dan dia telah memperkosa hukum adat dan hukum moral. Oleh karena perkawinan sinah dan rayuan Herodes Antipas terhadap istri saudaranya ini, Yohanes Pembaptis menegurnya di hadapan umum. Bapak Ibu tahu, memang sejak awal kemunculan Yohanes Pembaptis ini tidak diragukan lagi nyalinya, tidak diragukan lagi keberaniannya. Bahkan Yohanes Pembaptis pun berani mengatakan dan menegur kepada para pemimpin Yahudi dengan sebutan sebagai keturunan ular beludak. Jadi kalau berbicara nyali tentang keberanian, memang tidak bisa dipungkiri bahwa Yohanes Pembaptis ini sangat berani. Dan ketika dia menegur Herodes Antipas di muka umum pun, sekali lagi ini menunjukkan betapa dia berani untuk mengambil resiko. Pilihan yang tidak mudah, tetapi itulah yang harus diambil oleh Yohanes Pembaptis agar Herodes hidup pada jalan yang benar. Herodes hidup pada kebenaran karena Herodes adalah pemimpin bangsa. Pemimpin yang seharusnya memberi teladan. Pemimpin yang seharusnya memberi contoh. Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kisah tadi, sebenarnya Herodes sendiri agak sungkan kepada Yohanes Pembaptis. Tapi di balik keberadaan Herodes ini Bapak Ibu Saudara, ada wanita yang begitu benci, bahkan dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Ya dialah Herodias, seorang kemenakan yang diambil istri oleh
Herodes Antipas. Rupanya dendam lamanya ini terus tumbuh dan dia selalu mencari waktu yang baik untuk bisa membunuh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis tahu betul kehidupan moralitas dari klan Herodias ini. Keserakahan, haus kekuasaan, hedonisme, pemuasan nafsu seksual, dan sejenisnya rupanya telah lama mencengkeram kehidupan istana. Dan inilah yang oleh Yohanes betul-betul ingin dikembalikan untuk masuk pada pertobatan. Yohanes Pembaptis menegur Herodes di depan umum. Dan ia berusaha untuk menghentikan tindakan-tindakan kejahatan dari Herodes itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Herodes Antipas sebenarnya sudah menangkap Yohanes Pembaptis dan meletakkan dia di benteng Makarius yang gelap, yang menakutkan. Yang pastinya ini merupakan tempat siksaan yang diberikan Yohanes Pembaptis supaya dia mau melunak terhadap Herodes, terhadap raja. Namun kenyataannya Yohanes Pembaptis lebih suka mati daripada hidup dalam kepalsuan. Dia hidup demi kebenaran dan dia siap mati pula demi kebenaran. Itulah prinsip yang dipegang oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mau belajar dari kisah ini menunjukkan pada suatu realitas. Di Alkitab kita ini sangat kaya contoh orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Dengan tentu mengesampingkan budaya risih, mengesampingkan resiko ancaman dan keselamatan diri mereka. Karena apa? Orang-orang ini mampu melihat visi Allah. Keberaniannya menyampaikan kebenaran adalah wujud dari kecintaan mereka terhadap Allah dan terhadap umat yang dikasihinya. Yohanes Pembaptis menyuarakan kebenaran, bukan hendak menunjukkan bahwa dirinya paling benar dan membenci mereka yang tidak benar. Tidak. Hal ini dilakukan oleh Yohanes karena Yohanes tahu inilah caranya dia mencintai Allah dan dia mencintai sesamanya. Dia ingin orang yang hidup di dalam jalan ketidakbenaran dan kejahatan bertobat, kembali hidup di jalan kebenaran. Yohanes mencintai mereka lebih dari mencintai diri sendiri. Yohanes memberlakukan kehendak Allah di atas kehendak dan kemauannya sendiri. Inilah pilihan yang tidak mudah dalam kehidupan kita pada masa kini. Apa relevansi firman Tuhan ini bagi kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara? Mari kita bangun motivasi dalam kehidupan kita. Bila mana kita mempunyai tugas untuk memberitakan kebenaran, maka nyatakanlah kebenaran itu. Karena kita mencintai Allah dan mencintai sesama. Mari kita nyatakan kebenaran itu agar orang-orang yang berlaku dan berjalan dalam jalur yang salah bisa kembali bertobat, hidup pada jalan dan jalur kebenaran. Seiring dengan itu, mari kita pun senantiasa terus hidup di dalam jalan dan jalur kebenaran. Karena itulah yang Allah kehendaki terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah dengan segala kerendahan hati kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa, Engkau Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami hari demi hari, hingga saat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada dan berada di tempat kami masing-masing, di tempat tinggal keluarga kami masing-masing dalam ibadah, semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu. Oleh karenanya Tuhan, kami rindu pagi yang indah ini, menjadi waktu untuk kami senantiasa saling menopang, untuk menjadi waktu bagi kami untuk saling menguatkan, dan menjadi waktu bagi kami untuk semakin erat bersekutu di dalam keluarga kami masing-masing, dan sekaligus menopang dan doa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak bisa turut ambil bahagian dalam ibadah oleh karena kondisi keadaan fisik mereka yang lemah, mereka yang terkena oleh bencana, mereka yang menghadapi sakit penyakit, mereka yang ada di dalam perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami mau serahkan mereka dalam anugerah Tuhan. Engkau Allah yang menjadi penyembuh, Allah pemulih bagi setiap anak-anak-Mu yang mau berseru memohon dan meminta pertolongan kepadamu. Berkati juga anak-anak-Mu yang letih lesu berbeban berat, biarlah oleh anugerah kasih-Mu juga Tuhan, Engkau berkenan mengangkat setiap kuk dan beban berat mereka dan memberi kelegaan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih merajalela di sekitar kami. Biarlah kami juga dimampukan sebagai gereja-gereja-Mu untuk boleh mewujudkan agen cinta kasih Tuhan, untuk saling memberi, menguatkan, menopang satu dengan yang lain, agar dengan demikian banyak orang diringankan dan banyak orang ditolong, dibantu, bahkan dibebaskan dari pergumulan hidup, tantangan dan kesulitan yang ada. Berkatilah para majelis gereja, berkatilah para pengurus komisi, bebadan, tim yang ada, agar kami semua boleh sangkul sinangkul engkot repot. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain untuk mewujudkan misi kasih Tuhan di tengah dunia ini. Berkati juga pemerintah bangsa kami yang sudah bersusah dan berjerih lelah di dalam mengupayakan untuk bisa menyelesaikan atau menjauhkan rakyat bangsa ini dari pandemi COVID-19 melalui pilihan kebijakan PPKM darurat. Biarlah kami sebagai masyarakat dan rakyat boleh juga taat, karena ketaatan kami akan menolong banyak orang untuk selamat. Berkati para pemimpin kami Tuhan, agar dimampukan dengan hikmat dan kebijakan yang dari Tuhan, mampu mengelola tata kehidupan berbangsa bernegara ini dengan baik. Di dalam anugerah Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu,
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaturkan ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini. Kita landasi dengan menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami ingin mewujudkan syukur kami karena berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah ungkapan syukur kami ya Bapa, melalui persembahan ini. Kami bisa menghaturkan karena berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, semua jalan-jalan Tuhan untuk kecukupan kebutuhan kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami menghaturkan dengan ketulusan dan keikhlasan. Segala hormat kami, ucapan syukur kami, hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita arahkan hati kita, jadilah saksi Tuhan dan pelayan Tuhan dimanapun saudara berada. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.